Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan menyajikan tentang bagaimana menentukan tema dan masalah penelitian. Atau secara teknis bagaimana menulis bab 1. Ini berdasarkan pengalaman saya selaku pembimbing skripsi, tesis, disertasi, maupun penguji. Masih ada beberapa mahasiswa yang kesulitan menyusun naskah bab 1. Ya. Naskah yang disusun biasanya terkesan hanya tumpukan paragraf yang kurang sistematis. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, latar belakang masalah ini merupakan bagian strategis yang akan menjelaskan dasar-dasar pemikiran pentingnya tema penelitian, fakta, dan problematik tentang tema penelitian, sumber masalah, permasalahan penelitian, dan variabel-variabel yang secara konseptual mempengaruhi tema penelitian atau mempengaruhi tema sentral itu ya. Jadi bagian ini amat strategis membawa pembaca untuk mengikuti alur yang ditulis oleh penulis skripsi, tesis maupun disertasi ya. Tema penelitian merupakan pusat perhatian penelitian yang berbentuk konsep, konstruk, atau variabel. Bagi saudara mahasiswa S1, kalau masih kesulitan membedakan antara konsep, konstruk, ya anggap saja variabel saja ya. Variabel yang menarik untuk diteliti dan terjadi permasalahan. Jadi tidak hanya menarik saja, tetapi di situ ada masalah. Apa itu masalah? Nanti ya. Berikutnya, secara teknis, yang dimaksud tema penelitian merupakan variabel dependent atau terikat atau endogen atau Y. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang saya paparkan ini adalah untuk penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif ada sedikit perbedaan ya sistematikanya atau alur cara kita menulisnya. Jadi sekali lagi ini adalah kuantitatif. Saudara, sumber masalah penelitian dari berbagai referensi kita bisa rangkum ada 3 sumber masalah penelitian. Satu bisa berasal dari kesenjangan fenomena. Ini yang disebut dengan fenomena gap. Yang kedua bisa juga berasal dari kesenjangan hasil penelitian atau yang disebut dengan riset gap. Apa itu riset gap? Perbedaan antara hasil penelitian satu dengan lainnya maupun perbedaan hasil penelitian dengan teori atau kerangka pikir yang telah dibangun sebelumnya. Itu adalah riset gap. Lalu yang ketiga adalah kesenjangan teori, theoretical gap. Untuk mahasiswa saya yang S1, skripsi, cukup di kesenjangan fenomena sudah oke. Syukur ditambah kesenjangan hasil penelitian. Untuk mahasiswa saya yang S2, harus nomor 1 dan nomor 2 ini harus ada. Sedangkan mahasiswa saya S3 yang sedang menyusun disertasi harus sampai pada kesenjangan teori, perbedaan antar teori atau theoretical gap. Nah, saudara, sekarang satu-satu ya, kita fenomena gap. Tadi di depan saya mengatakan masalah itu apa ya. Di referensi buku-buku metodologi penelitian dikatakan bahwa yang dimaksud masalah adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Jadi ini adalah fenomena gap, kesenjangan fenomena, yaitu perbedaan antara harapan dan kenyataan atas suatu tema penelitian, atau kurang optimalnya dari profil tema penelitian. Jadi biasanya mahasiswa saya kalau saya tanya, masalah penelitiannya apa? Wah, bingung itu. Kalau bingung, lalu saya tanya, masalah penelitian itu apa pengertiannya? Masih bingung ya. Jadi semoga dengan video ini tuntas bahwa yang dimaksud masalah adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Contoh kesenjangan fenomena yang nanti sebagai calon masalah penelitian adalah misalnya 1,
rendahnya prestasi belajar. Ini masalah apa enggak? Masalah. Karena inginnya prestasi belajar itu tinggi, kok kenyataannya rendah. Ini masalah. Yang kedua, rendahnya kinerja guru. Masalah apa enggak? Masalah. Yang ketiga, rendahnya kinerja perusahaan. Masalah. Rendahnya nilai perusahaan, ya, firm value, masalah. Tingginya komposisi utang, masalah, ya. Rendahnya kualitas pelaporan keuangan, masalah. Rendahnya akuntabilitas pelaporan keuangan, masalah. Ya. Kesenjangan fenomena ini terjadi pada variabel dependen. Jadi masalah itu terletak di variabel dependen. Ya. Bagaimana cara merumuskan fenomena gap? Ya. Yang pertama, uraikan beberapa paragraf pernyataan yang menjelaskan tentang kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan atas sebuah tema penelitian. Jadi kalau temanya prestasi belajar, uraikan beberapa paragraf, ya. Ini ada contohnya. Maaf. Contoh misalnya, kondisi ideal tentang prestasi pembelajaran ekonomi itu seperti apa? Ya, diuraikan beberapa kalimat. Apa manfaatnya jika prestasi pembelajaran dalam kondisi tinggi? Siapa saja yang akan memperoleh manfaat jika prestasi pembelajaran ekonomi dalam kondisi yang ideal? Siapa saja yang senang? Diungkap yang bagus-bagus. Atau contoh kalau misalnya temanya akuntabilitas pelaporan keuangan koperasi misalnya, ya. Jadi diungkap kondisi ideal tentang akuntabilitas pelaporan keuangan koperasi itu seperti apa? Apa manfaat jika akuntabilitas pelaporan keuangan dalam kondisi ideal seperti itu? Siapa saja yang akan memperoleh manfaat jika akuntabilitas pelaporan keuangan dalam kondisi ideal? Nah, ini cerita yang bagus-bagus, kondisi ideal. Ya. Lalu ada regulasi yang mengharuskan pelaporan keuangan itu harus seperti ini, disampaikan. Nah, lalu bagian kedua, bukan paragraf kedua ya, tapi bagian kedua. Yang tadi boleh 3 paragraf, 4 paragraf. Berarti ini paragraf berikutnya adalah uraikan beberapa paragraf pernyataan yang menjelaskan tentang kondisi yang sebenarnya terjadi atas tema penelitian yang belum sesuai dengan harapan. Nah, bagian ini merupakan fakta empiris yang terjadi atas tema penelitian. Ya, misalnya contohnya, prestasi pembelajaran ekonomi masih rendah, 70% siswa di bawah KKM. Nah, ini masalah ini. Harapannya di atas KKM semua, kok ini ada 70% yang di bawah KKM. Tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan koperasi masih rendah. Nah, ini diungkapkan. Perhatian, tapi fakta empiris harus didukung dengan data yang benar, sehingga bukan merupakan fitnah, bukan opini peneliti, maupun fenomena gap yang dibuat-buat. Sumber fakta empiris bisa dari media cetak, media online, laporan kinerja, hasil penelitian sebelumnya. Dari mana, Pak? Lihat deskripsi variabel yang mendukung fenomena gap. Jadi kalau ada artikel yang menyajikan statistik deskriptif itu, kalau nanti angkanya masih rendah, prestasi belajarnya rata-rata ditemukan rendah, yang mendukung fenomena gap, itu bisa dibuat sebagai data yang disajikan di fakta empiris. Ini contoh. Sebanyak 3.816 koperasi di Jawa Tengah dibubarkan. Ini contoh fakta empiris. Disajikan, diramu dalam sebuah paragraf. Contoh lagi. Contoh lagi misalnya. Ya, itu beberapa contohnya. Ya. Lalu bagian berikutnya adalah uraikan beberapa paragraf pernyataan bahwa tema penelitian perlu diupayakan mencapai kondisi ideal. Jadi kalau sudah rendah seperti itu, maka ada paragraf yang mengatakan perlu ditingkatkan, perlu ditingkatkan. Bagaimana caranya? Telusuri pustaka, teori, mengenai faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi variabel yang menjadi tema penelitian. Disinilah pentingnya saudara mencari sebanyak-banyaknya pustaka, sebanyak-banyaknya artikel, sebanyak-banyaknya buku teks, ya, karena akan mencari faktor-faktor apa saja yang bisa menyembuhkan masalah itu, menyembuhkan rendahnya prestasi belajar, menyembuhkan rendahnya akuntabilitas pelaporan keuangan, begitu. Nah, itu kalau fenomena gap. Kalau riset gap apa? Perbedaan hasil penelitian.
bisa berupa perbedaan antara hasil penelitian dengan teori dan kerangka pikir yang telah ditetapkan, maupun perbedaan antara hasil penelitian satu dengan penelitian lainnya. Contohnya, secara teoritik, lingkungan keluarga mempengaruhi prestasi belajar. Namun beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa lingkungan keluarga tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar atau pengaruhnya amat kecil. Itu kalau perbedaan antara hasil dengan kerangka pikir yang dibangun. Atau lagi misalnya, beberapa hasil penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa menyatakan berpengaruh positif, beberapa menyatakan tidak berpengaruh, dan beberapa lagi malah menyatakan berpengaruh negatif. Nah, ini namanya riset gap. Bagaimana merumuskan riset gap? Uraikan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan variabel yang dipilih akan diteliti. Uraian dapat menjelaskan dan menyimpulkan bahwa masih ada riset gap pada penelitian-penelitian terdahulu. Lalu uraian diakhiri dengan solusi pengembangan penelitian untuk mengatasi riset gap. Solusi itu misalnya ini, perbaikan model penelitian dengan menambahkan variabel moderating. Perbaikan model dengan penambahan variabel intervening. Perbaikan pengukuran variabel. Ya pantas nggak berpengaruh hasilnya, wong ukurnya variabel seperti ini kok, harusnya pakai seperti ini. Perbaikan penetapan unit analisis. Nah, ini adalah beberapa solusinya. Nah, baik, secara teknis isi latar belakang, bagaimana cara menuliskan latar belakang, ya. Satu, hantarkan tema penelitian. Tema penelitian terletak di mana tadi? Variabel Y, ya. Lalu kondisi harapan tema penelitian. Tadi sudah saya uraikan ya, ini ringkasannya. Beberapa paragraf. Lalu berikutnya beberapa paragraf kenyataan atau fakta empiris tema penelitian yang berbeda dengan kondisi harapan. Ya. Lalu variabel-variabel yang secara konseptual mempengaruhi tema penelitian. Beberapa variabel. Nanti saya tinggal ngecek itu, tinggal mengoreksi. Ini sudah ada apa belum? Ini sudah ada apa belum? Nomor 4 sudah ada apa belum? Saya tinggal begitu nanti. Ya. Eksplorasi riset terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Ya. Lalu berikutnya, ini sudah menjelang akhir ini, bagian latar belakang, pernyataan pentingnya penelitian dilakukan. Sehingga penelitian ini rasional untuk dilakukan. Lalu ditutup dengan alasan mengapa memilih objek penelitian seperti yang saudara pilih. Ya. Baik, berikutnya adalah identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Ringkasan tentang faktor atau variabel yang secara konseptual sebagai penyebab masalah. Maka ini harus konsisten dengan uraian di latar belakang masalah. Tadi ada faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab timbulnya masalah. Sekali lagi, ini adalah riset kuantitatif. Ya. Jadi ini, saudara lihat ini. Identifikasi merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor atau variabel-variabel yang secara konseptual diperkirakan sebagai penyebab terjadinya masalah. Ya. Lalu berikutnya adalah cakupan masalah. Apa itu? Cakupan masalah adalah ruang lingkup yang akan dikaji. Boleh cakupan variabelnya, cakupan objeknya, dimensi tempat, cakupan periodenya, dimensi waktu. Oke, kalau itu sudah selesai, lalu rumusan masalah. Biasanya kalau rumusan masalah ini sudah tidak ada kesulitan. Ya, oke lah, lanjut saja. Tujuan, yang penting tujuan ini harus linear. Ya, dengan rumusan masalah. Ya. Lalu berikutnya manfaat. Ya, manfaat yang penting saya ingatkan, kalau manfaat teoritis maka harus tertuang di situ. Riset saudara itu akan memberi kontribusi pada teori. Bentuk kontribusinya seperti apa? Misalnya mengokohkan, misalnya menggugat, misalnya merobohkan. Sampai seperti itu. Yang aman ya mengokohkan ya, mengokohkan aman ya toh. Nggak sulit nanti ditanya penguji malah ya. Lalu ditutup dengan orisinalitas penelitian. Maaf tadi manfaat penelitian jangan lupa ada teoritik, ada empirik. Jangan lupa manfaat penelitian ini nanti akan ditagih pada saat di saran di bagian akhir. Jadi kalau ada manfaat teoritik maka ada saran teoritik, manfaat empirik atau manfaat praktis maka ada saran praktis ya. Terakhir orisinalitas penelitian. Orisinalitas adalah kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada. Kebaruan dalam pengembangan model penelitian bisa dilakukan dengan penambahan variabel, menempatkan variabel intervening,
menempatkan variabel moderating, kebaruan dalam teknik analisis data, kebaruan dalam pengukuran variabel, ya, atau kebaruan variabel penelitiannya. Ini yang S3 harus melahirkan variabel yang baru, ya, itu. Baik, semoga bisa membantu, ya. Nah, semoga tercerahkan video ini, pemahaman saudara tentang bagaimana menulis bab 1. Semoga bermanfaat. Jika saudara suka boleh tekan like, ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.